Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Novitasari dari Prodi 4 Teknik Informatika kelas 1A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan alur tahapan pembuatan mesin learning tentang deteksi risiko kecanduan media sosial berbasis AI Cummins. Mulai dari pengambilan data mentah hingga visualisasi secara real-time. Oke, di sini untuk tahap pertamanya dimulai dari input data dari dataset MySQL, yang dimana data dari MySQL ini berupa data mentah yang sudah kita normalisasi terlebih dahulu. Terus untuk variabel inputnya itu kita mengambil daily minute spend dan likes per day atau jumlah like. Nah, ini adalah data mentahnya yang siap kita tarik ke dalam Python Jupyter. Nah, di sini kita udah bisa melihat data-datanya dan kita bisa mengambil data yang sudah dinormalisasi tersebut menggunakan Jupyter. Nah, untuk tahap kedua di sini ada penyelarasan skala atau scaling data, yang dimana angka skala menit bermain dengan jumlah like itu kan lebih besar menit bermain, maka di sini harus ada standar scalernya, misalnya itu buat menyeragamkan skala atau menyeimbangkan skalanya agar data perhitungan AI-nya itu bisa seimbang dan AI-nya tidak bias terhadap variabel dengan angka yang besar. Nah, untuk tahap ketiga ada proses Cummins clustering. Di sini ada fungsi Cummins n cluster sama dengan 2. Nah, ini tuh fungsinya buat menginisialisasi bahwa kita tuh ingin membentuk 2 cluster atau 2 kelompok cluster. Kenapa 2 kelompok cluster saja? Karena sesuai dengan tujuan saya membuat machine learning ini untuk mendeteksi user yang kecanduan atau buruk dan baik atau normal dalam bermain sosial media. Maka di sini saya membuat 2 cluster tersebut untuk mana status kecanduan dan mana status masih baik atau normal. Oke, lalu ketika kita udah membentukkan 2 cluster ini, ada fungsi fit predict. Nah, fit predict ini tuh yang menjalankan algoritmanya, yang dimana untuk menghitung jarak kedekatan data secara dinamis menggunakan rumus geometris matematika. Untuk outputannya itu, 2 cluster tersebut diberi label secara acak menggunakan angka 0 atau 1 untuk masing-masing data usernya. Nah, jadi ketika fit predict itu menghitung jarak kedekatan data user, ia tuh akan menghitung jarak kedekatannya akan lebih dekat ke cluster 0 atau cluster 1. Nah, untuk tahapan keempat ini, ketika kita udah membeli label pada masing-masing cluster tersebut, karena sistem cuma bisa membaca angka 0 dan angka 1, maka diambil alih oleh MEAN atau rata-rata. Di sini ada fungsi MEAN yang dimana kelompok cluster 0 dan cluster 1 itu dihitung rata-rata per menitnya untuk diberi label dengan kelompok yang rata-rata menitnya tertinggi akan diberi label buruk atau kecanduan, dan kelompok dengan rata-rata yang menitnya lebih rendah akan dilabel atau distatuskan baik atau normal. Nah, sesudah proses pengelompokan terus pelabelannya juga, lalu kita visualisasikan ke dalam sebaran grafik atau tabel validasinya. Nah, ini hasil visualisasi data tersebut ke dalam grafik. Di sini saya menggunakan grafik scatter plot 2 dimensi, yang dimana sumbu X-nya itu ada jumlah likes per hari dan sumbu Y-nya itu ada durasi bermain harian menit. Nah, untuk satu titik ini itu mewakili dengan satu user. Untuk rata-rata menit bermainnya yang paling tinggi, ia tuh akan
menempatkan diri di kiri dan yang normal akan menempatkan diri di kanan. Dan untuk warnanya itu untuk yang user kecanduan warna merah dan untuk status user baik ada di warna hijau. Dan di sampingnya ada sampel data hasil prediksi AI, yang dimana ini ada data aslinya beserta status user yang sudah kita buat tadi. Untuk mengetahui secara real time apakah benar yang menitnya apakah benar user yang menit bermain sosial medianya itu tinggi, ia akan dilabeli atau distatuskan ke dalam kecanduan. Ternyata di sini itu rata-rata dari 200 ke atas sudah di 230 ke atas sudah distatuskan kecanduan. Dan tahap terakhir ada logika filter otomatis rimlitnya. Nah, di dashboard ini tuh ada filter tampilan untuk kita memilih aplikasi. Jadi kalau kita mau melihat atau memilih aplikasi yang lain, kita mau lihat data-data dari aplikasi yang lain, itu akan mengulang kembali. Sistem akan mengambil data kembali, terus melakukan tahapan-tahapannya dari tahap pertama tadi, secara real time. Jadi, simpulan dari keseluruhan tahapan yang sudah saya jelaskan tadi, untuk input eh, pembuatan mesin learning ini, di sini saya menggunakan tabel user activity dan mengambil data daily minute spend dan likes per day. Dan untuk outputnya ada di hasil prediksi AI pada status user. Jadi di sini kita sudah bisa mengetahui mana user yang telah kecanduan bermain sosial media dan mana user yang masih normal ketika menggunakan sosial media. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.